Salam dan bahagia Bapak Guru Ibu Penggerak. Saya Dewi Erika Sitompul, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari UPTD SMP Negeri 1 Sedadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Video kali ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Video ini merupakan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah tempat saya bertugas. Sebagai bahan informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi para peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan, membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri, merefleksikan diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, terjadi pertengkaran antara Afrija dan Andre pada saat berlangsungnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat itu, ibu guru memberikan tugas membuat kalimat slogan yang berhubungan dengan pendidikan dan dikerjakan secara perorangan atau individu. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi untuk kasus pertama. Afrija, Andre, apa yang udah kalian lakukan kali ini? Nah, kalian tahu nggak kalau perbuatan kalian itu sudah mengganggu kawan kalian yang lain? Iya Bu, saya tahu Bu. Iya Bu, saya juga tahu Bu. Lalu kenapa? Saya kesal dengan perbuatan Afrija Bu. Hanya karena saya tidak memberikan contekan kepadanya. Afrija mengejek saya dan menyebut nama orang tua saya Bu. Kamu Afrija? Saya tidak tahu bagaimana cara mengerjakan tugas itu Bu. Jadi saya mencoba mencontek tugas Andre, tapi saya kesal karena Andre tidak memberi contekan. Wajar memang jika Andre marah sama kamu Afrija. Jika saya di posisi Andre, mungkin saya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Andre. Dulu, ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Ibu juga sering marah-marah. Nah, tapi sekarang ini saya tidak mencari tahu siapa yang benar. Saya cuma mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi sama kalian berdua. Lalu saya tanya, apa yang Bapak lakukan sama Afrija? Karena saya sudah kesal sama Afrija, jadi saya pukul Bu. Kamu Afrija? Karena Andre pukul saya balas pukul Bu. Masa dia pukul saya nggak terima Bu. Oh begitu. Itulah awalnya kalian berkelahi. Andre, kenapa kau pukul si Afrija? Karena saya kesel Bu, nama orang tua saya disebut-sebut. Kamu Afrija? Saya tidak terima Bu, Andre pukul saya emosi juga lah Bu, saya pukul balik. Wajar lah Andre merasa kesal sama kamu dan marah sama kamu. Karena yang kamu lakukan itu salah. Andre marah, dia sudah capek mencari pekerjaan
pekerjaannya, sudah lelah mengerjakan tugasnya, kamu mau tinggal enaknya. Kan kalian berdua tahu itu tidak baik. Dan kalian tahu nggak, perbuatan kalian itu sudah membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman loh. Sekarang saya tanya untuk kalian berdua, tindakan yang kalian lakukan dengan saling memukul itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu? Tidak, Bu. Nah, menurut kalian berdua, kesepakatan kelas apa yang sudah kalian anggap? Saling menghargai dan mengasihi sesama teman, Bu. Menurut kalian penting nggak saling menghargai dan menyayangi teman? Penting, Bu. Lalu keyakinan apa yang harus kalian lakukan agar tidak ketika kalian sedang kesal? Saya harus lebih sabar, Bu, dan tidak boleh langsung emosi. Kamu, Aprija? Saya harus lebih banyak belajar, Bu, karena tidak semua teman mau memberikan dukungan pada saya, Bu. Sekarang yang kalian lakukan, apa yang sudah kalian lakukan itu bersedia nggak kalian lakukan? Ya, Bu, kami bersedia dalam melakukannya. Nah, kalian bersedia dalam melakukannya. Pertanyaan ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus lebih sabar dan meminta maaf pada Aprija atas kesalahan saya. Kamu, Aprija. Saya juga akan meminta maaf pada Andre, dan saya akan lebih belajar giat lagi, Bu. Apa ya? Maafkan saya, Aprija. Saya juga ingin meminta maaf padamu, Andre. Udah kan? Udah saling memaafkan kan? Nah, jadi jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi, nah ya. Baik, Bu. Nah, sekarang karena kalian sudah berdamai, kembali ke kelas lagi, jangan berulangi lagi, lanjutin pelajaran lagi ya, nak. Baik, Bu. Permisi, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrija Bahari. Nama saya Andre Nurbijan Fareji. Kami dari kelas 96. Kami sangat senang berdiskusi dengan Ibu Dewi karena Ibu Dewi telah menyadarkan kami atas kesalahan yang sudah kami berdua lakukan. Kami diajarkan untuk lebih sabar dan dapat mengendalikan emosi agar tidak terjadi perkelahian seperti yang sudah kami lakukan. Dan kami diajarkan untuk saling menghormati dan menyayangi teman karena kami di sekolah ini adalah keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua. Pada hari Kamis yang lalu, Ibu Dewi tidak datang ke sekolah karena sakit. Dan Ibu Dewi sudah memberitahu petugas piket tugas yang akan dilakukan oleh siswa kelas 96 agar siswa tersebut tetap melakukan aktivitas belajar walaupun Ibu Dewi tidak datang ke sekolah saat itu. Keesokan harinya, Ibu Dewi sudah kembali melakukan aktivitas mengajar seperti biasa dan Ibu Dewi memeriksa hasil pembelajaran siswa. Akan tetapi, Ibu Dewi tidak menemukan tugas Suci, salah satu siswa dari kelas 96. Padahal, jika dilihat dari presensia saat itu, Suci datang dan tidak absen. Akhirnya, pada saat istirahat, Suci dipanggil Ibu Dewi untuk mendapatkan klarifikasi. Berikut penerapan segitiga restitusi untuk kasus yang kedua. Silakan masuk. Oh, Suci. Duduk, Suci. Kamu tahu kenapa saya panggil hari ini? Saya tidak tahu. Saya jelaskan ya. Kamis kemarin saya nggak datang karena sakit. Terus saya kasih tugas tuh sama piket supaya kalian bisa melakukan aktivitas pembelajaran walaupun saya nggak datang karena sakit. Tapi saya sudah memeriksa semua kerjaan kalian, tapi nggak ada tugas semua. Oh, tugas itu saya nanti tidak menunjukkan tugas itu. Kenapa kamu nggak mengerjakan tugas itu, nak? Saya keluar kelas. Astaga, Suci, kamu tahu nggak kalau perbuatan yang kamu lakukan itu salah? Iya, Bu. Dan konsekuensi yang tidak adalah tidak mendapatkan nilai, Bu. Dulu saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang kau lakukan sekarang. Tapi setiap perbuatan itu selalu diikuti alasan. Apa alasan kamu mengerjakan jenak? Waktu itu kita masuk jam 1, Pak. Dan saat itu saya penasaran tugas saya untuk bekerja. Untuk makan. Wajar kalau kamu makan. Kamu lapar, kamu makan. Tapi saya rasa makan itu tidak membutuhkan waktu lama, Suci. Paling lama 10 menit.
Tapi kenapa kamu juga tidak mengerjakan tugas? Saya kasih ngomong dengan teman Bu, karena sadar jam pelajaran telah selesai Bu. Oke, baik. Kamu sadar tindakan kamu itu salah. Tindakan yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, Apa kesepakatan yang sudah kamu lakukan? tidak bertanggung jawab dan egois Bu. Nah, menurutmu tanggung jawab itu penting nggak untuk hidup kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu itu penting, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan kembali, dan saya akan berusaha bangun lebih awal agar saya memastikan diri. Oke, saya apresiasi keinginan kamu untuk memperbaiki kesalahan. Tapi tetap ingat ya, usahakan cepat bangun, makan di rumah supaya datang ke sekolah tidak mengganggu pelajarannya, nak ya. Dan ingat, kerjakan tugas itu balik. Oke? Oke. Sekarang kamu bisa kembali ke ke ruanganmu, istirahat. Jangan ulangi lagi, anak ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Silahkan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadhani, saya siswa kelas 96 di UPDD SMP Negeri 1 Sedadap. Saya adalah siswa dari Bu Dewi. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Dewi karena Ibu Dewi memberikan saya arahan terhadap kesalahan yang telah saya lakukan. Ibu Dewi telah memberikan saya jalan keluar terhadap kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi dan saya akan belajar bertanggung jawab atas perbuatan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.